حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, saya ingatkan kembali, mari kita bersama-sama niatkan i'tikaf di masjid ini supaya duduknya kita di masjid mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu an a'takifa di hadzal masjid ma dumtu fi dzalika. Atau nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillah. Karena saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, malam hari ini kita masuk pembahasan pasal tentang riddah atau murtad. Faslun fir riddati, pasal tentang penjelasan murtad. Kita sudah mengetahui bersama bahwa yang dimaksudkan murtad itu adalah keluar dari Islam. Ya. Kalau keluar masuk Islam apa namanya? Ya, dari kalangan artis masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam lagi. Yang dicari apanya? Sensasi. Nah, itulah ya. Murtad ini dia afhasyu anwa'il kufri. Kata musannif bahwa murtad ini adalah yang paling jelek daripada bentuk atau warna kufur. Bentuk-bentuk kufur yang paling jelek itu namanya murtad. Keluar dari Islam. Konsekuensinya orang murtad ini ya celaka dunia akhirat. Tapi kalaupun secara kasat mata, secara zahir ya kita lihat orang murtad kok makin kaya. Orang keluar dari Islam kok makin sukses. Itu bukan rahmat, bukan kasih sayang, tapi namanya istidraj. Istidraj itu kalau secara gampangnya, kalau orang ada yang minta-minta, kita nggak mau ngasih, tapi orang itu maksa, ngasihnya kita nggak ikhlas. Ya udah nih buat kamu, tapi dalam hati tidak ikhlas. Itu dari sungguhan Allah yang secara paksa, ya, bukan daripada rahmat atau kasih sayang Allah dia punya kesuksesan di dunia. Kan ada aja orang yang mungkin orang Islam, bahkan dulu sempat viral, guru madrasah keluar dari keislamannya, murtad, dia jadi orang kafir, orang non-Islam, keluar dari murtad. Katanya saya di Islam miskin-miskin aja, udah sholat, udah doa, puasa, sedekah dan sebagainya. Tapi kok hidup saya begini-begini terus. Atau bahkan dulu ada riwayat di pesantren saya sendiri, ada yang mengisahkan bahwa dulu itu gara-gara nggak taat kepada guru itu bisa melenceng agamanya. Jadi kalau di pesantren itu kan ada sami'na wa ta'na pada guru. Satu ketika ini orang pinter, orang cerdas. Kalau di pesantren saya kan setiap 6 bulan sekali itu ada ulangan akhir semester per 6 bulan. Naik tingkat, ganti kitab. Syaratnya harus penuh logatannya. Jadi kalau kata guru saya, kalaupun ini kitab saya jual, logatan udah penuh ini, saya jual ganti dengan mobil, saya nggak mau. Saking
berharganya itu kitab. Tidak bisa dibandingkan dengan harta. Nah, satu ketika dia izin sama pendiri pondok, Mama Syekhuna, izinnya mau mukim, Mbak, mau pulang ke rumah. Mukim namanya, kembali ke rumah, keluar dari pesantren. Kata Mas Syekhuna, jangan dulu, nanti ada waktunya. Nah, karena santri ini gak nurut, akhirnya dia keluar tanpa izin. Itu saya alami saat saya di pesantren pada Larang. Saya mau izin keluar gak diizinin. Akhirnya saya masih tetap di situ. Coba kalau dulu saya keluar tanpa izin, keluarnya bukan keluar karena mudahan pesantren, tapi saya mau pindah ke pesantren yang kedua di Cianjur. Nah, yang kejadian santri ini di Cianjur, yang pesantren kedua saya. Akhirnya dia keluar tanpa izin guru. Satu ketika udah beberapa selang waktu yang lama, ada santri sama alumni yang beda angkatan itu melihat orang itu, mungkin masih satu masa waktu itu. Melihat orang itu keluar dari gereja. Dia ini penasaran, akhirnya diikutin. Ini si Amang itu bukannya, kalau di pesantren saya kan panggilnya kalau yang ke kakak kelas itu Amang. Jadi ditelusuri, diikutin sampai rumahnya. Pas dia rumahnya itu memang dia pakai BMW waktu itu mobilnya. Terus rumahnya gedung, mewah. Karena penasaran ditanyalah, di situ ada sekitaran situ tukang dagang. Ditanya namanya, orang ini namanya ini. Iya betul. Nah, dia yakini bahwa itu adalah kakak kelasnya waktu di pesantren, dan benar adanya. Itu akibat daripada tidak sami'na wa ta'na, apalagi tidak sami'na wa ta'na kepada Allah. Di dunianya sudah ditunjukin kerugiannya, ya, orang yang murtad. Maka murtad ini yang paling jelek daripada bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kalau orang murtad sukses di dunia bukan karena rahmat Allah, tapi istidraj Allah. Alhamdulillah. Dia akan mendapatkan, hanya dirasakan nikmatnya di dunia saja, di akhiratnya jadi kayu bakar neraka. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka, orang yang memusyrikkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menduakan istri boleh nggak? Kalau secara bahasa sebutnya musyrik, karena menyebutkan dua, tapi itu hanya sekedar bahasa. Kalau itu bahasanya, kalau menduakan istri itu asal wani, asal berani ya Bu ya. Kalau nggak berani, punya begini. Berani awas pulang kan. Ya. Nah, kata Allah tidak akan diampuni. La yaghfiru an yushraka bihi. Termasuk juga nanti kemusyrikan ini tidak hanya iktikad, keyakinan saja, tapi bentuknya nanti ada dalam ucapan, ada dalam perbuatan. Dan ini tentunya kita harus hati-hati. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisan. Nah, ini yang bahayanya kalau lisan ini sampai ke titik kemusyrikan. Ini yang bahaya, akan menghancurkan keimanan ya.
bahkan meleburkan semua amalan. Makanya tadi kalau orang yang Islam musyrik, Islam lagi, musyrik lagi. Orang seperti itu memperbaiki agama. Ya. Jadi kalau Islamnya banyak amal ibadah, terus dia musyrik, hancur semua amalannya, nggak ada satupun. Nol lagi. Masuk Islam lagi ya nol lagi. Musyrik lagi habis lagi. Orang seperti itu mempermainkan agama. Maduna dzalik, Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik kepada Allah dan mengampuni orang selain musyrik. Karena musyrik ini termasuk dosa besar. Dosa besar, bahkan kekufuran yang paling jelek. Lima yasha, kepada orang yang dikehendakinya. Selain musyrik Allah ampuni, tapi dengan kehendak Allah. Syaratnya harus taubatan nasuha. Taubatnya bukan taubat sambel, tapi taubatan nasuha, betul-betul taubat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam taubat itu sendiri. Kalau kita taubat dosa yang kita sering lakukan, dosa kecil, nggak terasa, taubatnya dengan cara beristighfar. Ingat bahwa itu salah, ingat bahwa itu dosa, istighfar. Walaupun kita berdosa, bermaksiat, melakukan dosa itu tidak terasa, bahkan tidak sengaja. Kalau sadar, imannya kuat, sadar dalam diri bahwa itu salah, istighfar. Waman yusyrik billahi, dan siapa orang yang musyrik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sudah sasar dengan sasar yang sejauh-jauhnya. Ini kesasaran yang terjauh ini dalam tafsir Ibnu Katsir, dhalalan ba'ida, dijelaskan oleh beliau ini selain jalan yang benar, artinya sesat. Kalau sudah sesat pasti celaka, nggak akan sampai tujuan. Kita kalau nyari alamat sesat, tujuannya nggak sampai. Apalagi ini orang yang seperti kita, orang yang beriman kepada Allah, tujuannya kepada Allah, otoritasnya kepada Allah, ibadah, ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Kalau sudah jalannya sesat, belok, maka nggak akan pernah ketemu dengan Allah. Makanya dua kenikmatan yang akan kita rasakan itu diantaranya salah satu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mapnya sudah lurus tuh nyampe kepada Allah, tapi kalau tidak sampai berarti sesat. Di jalan belok kiri, belok kanan, nggak nyampe ke tempat tujuan. Itulah orang yang dhalalan ba'ida, orang yang sesat, tidak menemukan jalan yang benar. Kemudian yang kedua, selain daripada sesat jalannya, sesat juga dia akan menuju jalan hidupnya. Jalan hidupnya akan sesat, bahkan sesat di dalam dia mendapatkan hidayah. Karena orang-orang yang murtad itu kan sudah tidak difikirkan lagi dia mau celaka atau mau selamat, yang penting kebahagiaan dia dapatkan tanpa berpikir, karena dibacanya dengan logika, bukan dengan iman. Kalau sudah logika yang main, imannya tidak ada, ya maka yang dituju adalah kesenangan dunia saja. Kemudian yang ketiga, bakal jauh dari kebenaran. Kalau hidayahnya sudah jauh, sudah disesatkan dengan hidayah, maka kebenaran pun tidak akan pernah nyampe kepada orang tersebut. Kecil kemungkinan bagi orang yang murtad untuk kembali lagi ke Islam. Karena tadi dijauhkan hidayah, dijauhkan dari jalan yang benar. Karena kalau secara logika, keimanan yang kita miliki hari ini, kalau kita bayangkan akhirat, bayangkan hisaban, bayangkan neraka, kalau dikejar dengan logika itu tidak akan pernah sampai.
karena itu hal yang gaib. Dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang beriman itu diantaranya orang yang percaya tentang yang gaib. Ada surga, ada neraka, ada siksaan, hisab, ada menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim dan lain sebagainya. Kalau orang yang main logika nggak akan percaya hal-hal yang demikian. Jadi yang dipikirkan hanya kenikmatan dunia, padahal itu cuma sebentar. Akhirnya kalau sudah jauh dari jalan yang benar, jauh dari hidayah, itu akan membinasakan dirinya sendiri, rugi dunia akhirat. Jadi memang betul ya, kalau dia kenikmatannya hanya dirasakan di dunia, maka di akhiratnya kelak akan mendapat siksa yang berkelanjutan. Bahkan dia akan menjadi keraknya, dia akan menjadi kayunya, kayu bakarnya di neraka. Nah, tentang kemurtadan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teringat sebuah kisah yang kisah ini masyhur. Yang kisah ini banyak diceritakan, seorang pembantu Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Namanya Siti Masitoh. Siti Masitoh ini seorang perempuan yang menjadi pembantu Fir'aun, kerjanya ngurusin anaknya. Setelah meninggal suaminya ini, Siti Masitoh pada satu ketika dia sedang nyisirin anaknya Fir'aun. Sisirnya jatuh. Setelah jatuh tanpa dia sengaja, refleks karena keimanannya waktu itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya apa, Bu? Taurat ya, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa. Jadi setiap masa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing dibekali kitab pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa Taurat ya. Iman kepada Nabi Musa Masyiton ya, dan suaminya ini diketahui oleh Fir'aun saat dia menjatuhkan itu sisir, terus dia bilang pas mau ngambil melafazkan basmalah. Itu karena refleks. Jadi dia ngambil sisirnya dari bawah membaca basmalah. Dan juga ada kisah basmalah dalam kitab Ulul Jen, ibu-ibu. Terus kitanya seorang istri yang dilicikin, yang sama suaminya. Nah, kisah Siti Masitoh ini setelah terdengar dia baca basmalah oleh anaknya Fir'aun, dilaporin kepada ayahnya. Kata anaknya kepada Masitoh, apa emang ada Tuhan selain bapakku? Kemudian dijawab oleh Siti Masitoh, ada, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah Tuhan bapakmu juga. Setelah dikatakan seperti itu, maka disampaikan. Kalau anak kecil kan apa-apa lapor ya. Nah, termasuk anaknya Firaun. Laporinlah sama bapaknya Firaun bahwa Masitoh ini sudah memanggil Tuhannya, sudah membaca basmalah, sudah beriman kepada menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Baru seperti itu, setelah itu dipanggillah Masitoh. Baru ditanya oleh Firaun, betul kamu tadi mengucapkan dan kamu mengakui ada Tuhan selain aku, kata Firaun. Betul. Kalau begitu dipanggil itu pengawal-pengawalnya untuk nyiapin kuali besar. Kalau kita hajat kualinya besar gitu ya. Kalau di kampung ada tuh. Di rumah saya di Ciawi di Ciawi ada kuali besar. Kalau masak nasi itu orang hajat. Nah, itu masih kecil mungkin ya. Satu orang
orang itu nggak masuk kalau di random situ. Ini kualinya besar, masuk 1 orang bahkan lebih. Mengawal bawa kuali yang besar, terus isi air, panasin supaya mendidih. Setelah mendidih, apa yang dilakukan Firaun? Dia melemparkan, dia suruh, kalau kamu tidak beriman kepadaku, kata Firaun, maka aku akan masukkan kau ke dalam air yang mendidih. Tapi dengan imannya, Masyikoh ini dengan kekuatan imannya yang telah diyakini dia beriman menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, dengan tanpa ragu anaknya dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang masih digendong itu masih bayi, dia bilang sama ibunya, keajaiban dia bisa berbicara. Mah, kalau ke bahasa saya kan, jangan takut, jangan ragu. Iman kita sudah diselamatkan oleh Allah. Jangan ragu untuk terjun ke kuali itu. Insya Allah nanti kita menjadi ahli surga karena kita sudah berada di jalan yang benar. Maka ucapan dari anaknya itu lebih meyakinkan Siti Masyikoh untuk nyemburin dirinya sama anaknya itu ke kuali yang besar berisi air mendidih. Masuklah Siti Masyikoh dengan anaknya ke situ. Akhirnya meninggal. Tapi meninggalnya Siti Masyikoh ini karena dengan keimanannya, ya, maka orang yang mempertahankan keimanannya walaupun dia dibakar, dipotong, dibunuh dan lain sebagainya, maka jaminan surga. Bahkan ditemukan oleh Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Saat itu Rasul mencium bau wangi. Bertanya kepada malaikat Jibril, ini bau apa Jibril? Wangi benar ini baunya. Itu wanginya kuburan Siti Masyikoh. Itu sudah dicium baunya oleh Rasulullah SAW. Jadi keyakinan yang ada pada diri kita ini ya harus senantiasa kita pertahankan walaupun wa in qata'at aw kharaqat harakat. Walaupun kita dipotong bahasanya dalam kitab ini ataupun dibakar sekalipun, insya Allah jaminannya surga. Ya, ini yang dimaksudkan daripada kisah Siti Masyikoh dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innahu may yusyriku, siapa orang yang musyrik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, orang yang musyrik itu haram kata Allah dia masuk ke dalam surga. Jangankan masuknya, mencium baunya pun haram orang yang musyrik. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu pertolongan. Kalau sudah musuh tidak akan ada pertolongan di akhirat. Dia akan kekal di dalam neraka. Wa in qata'at wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Darda'i, dan telah mengeluarkan hadis Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dari Abi Darda, qala awsani, sudah mewasiatkan kepadaku Khalilun, kekasih Allah Rasulullah SAW. Kata Ibnu Majah dari Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mewasiatkan 3 perkara kepada kami. Apa itu 3 perkara? Yang pertama adalah alla tusyrika billahi syai'an, jangan sekali-kali kamu memusyrikan, menyekutukan Allah dengan satu apapun, dengan sesuatu apapun. Termasuk tadi kalau bagiannya daripada murtad itu murtad perbuatan, seperti orang yang memuja-muja alat-alat yang dianggapnya itu mendatangkan manfaat, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kesuksesan, dia yakin itu. Nah itu sudah
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita kalau percaya, kalau kita sakit, kira-kira kita lari kemana? Ke dokter. Kalau sudah diperiksa, kan ditanya, "Ibu sakit apa?" Diperiksa. Setelah diperiksa, "Oh ibu sakitnya ini, kasih resep obat." Terus ke apotek atau ke ke tempat obat, pengambilan obat, dikasih tuh obat. Ketika kita makan obat itu, kalau kita yakin sembuhnya kita karena obat, itu sudah mempersekutukan Allah. Maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memakan sesuatu membaca doa. Sekalipun itu makan obat, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhtiar dengan doa ini setelah berobat, semoga dengan jalan obat ini Allah berikan kesembuhan. Karena obat itu tidak membuat sembuh, itu hanya jalan. Ada orang yang saat ini misalnya sakitnya parah, makan obat malah jadi meninggal, ada? Ada. Kalau waktunya sudah meninggal ya mati. Walaupun makan obat, berobatnya ke Singapura misalnya atau ke Malaysia, dokternya dokter spesialis, ya tapi kalau dengan izin Allah dia harus mati, ya mati. Harus meninggal ya. Maka tidak mengitikadkan dalam hati bahwa saya gara-gara obat jadi sembuh nih. Ya. Nah, itu termasuk dengan mempersekutukan, menduakan ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan kemaslahatan. Sama kerja juga, gara-gara saya kerja dapat gaji yang banyak. Padahal itu adalah jalan rezeki. Yang memberikan rezeki Allah. Jalannya melalui pekerjaan. Ibu dapat rezeki jalannya dari siapa? Dari suami. Anak rezekinya jalannya dari orang tua. Itu ya. Jadi sesuatu itu dikembalikan dulu kepada Allah supaya tidak ada kemusyrikan di dalamnya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, jangan kau memusyrikan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kebesaran hanya punya Allah, kekuasaan hanya punya Allah, sesuatu yang mendatangkan maslahat hanya Allah, sesuatu yang mendatangkan madarat hanya Allah. Maka semua dikembalikan kepada Allah. Semua yang ada dengan jalan-jalan tertentu itu hanya wasilah, pelantara saja. Pekerjaan menghasilkan rezeki dari Allah karena kita jemput dengan bekerja, itu hasil wasilah. Wa in qata'at aw harakat, kalaupun ya dipotong atau dibakar, jangan pernah kau memusyrikan. Kalau ada yang mengancam, misalnya ada mengancam orang non-muslim, mengancam kita supaya masuk agamanya, kalau enggak saya bunuh kamu. Lebih baik mati di situ mempertahankan keimanan daripada kita masuk agamanya. Kalau berani. Kalau enggak berani jangan coba-coba pura-pura juga. Orang Islam pura-pura murtad jadi murtad. Tapi orang murtad, orang non-muslim, orang kafir yang pura-pura Islam enggak jadi Islam. Begitu berbedanya. Ya. Orang Islam kalau pura-pura jadi kafir murtad. Tapi kalau orang kafir pura-pura jadi Islam, tidak menjadi Islam. Karena harus bersyahadat. Itu bedanya. Ya. Maka itulah kata Rasulullah SAW, harus dijaga keimanannya dengan cara tidak memusyrikan Allah dengan satu apapun. Yang kedua, wala tatsruka sholatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bara'at minhu al-dhimmatu. Yang kedua, wasiat Rasul kepada Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, jangan sekali-kali kau tinggalkan sholat 5 waktu. Ini juga berlaku ya kepada kita selaku umat Rasul sebagai
wasiat Rasul dengan cara disengaja. Caranya disengaja, bukan tidak disengaja. Kalau dengan sengaja tahu waktunya sudah sholat, besok aja lah sholatnya, tinggalin ya. Sholat masih lama lah, baru azan, udah azan baru qomat, habis qomat ya besok ada lagi lah. Nah itu dengan sengaja meninggalkan sholat ya. Itu orang yang kalau tahu dia bahwa sholat itu fardu terus dia tinggalkan dengan sengaja, itulah gambaran orang munafik. Tapi kalau dia nggak tahu ya sholat itu wajib terus dia tinggalkan, bukan tergolong orang munafik karena dia nggak tahu. Tapi itu konsekuensinya bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sebagai orang munafik ya. Selain pada dosa-dosa besar, karena itu adalah maktubah, sholat yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diawali saat mi'rajnya baginda Rasulullah SAW sebagai tugas yang harus disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Faman tarakaha muta'ammidan faqad bara'at min wal-dhimmati. Maka siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak akan ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dapat siksa rasain sendiri kata Allah. Ya. Padahal saya sudah ngasih tahu kalau sholat itu wajib. Kenapa kau nggak percaya? Jadi kalau bahasa kasar kita bodoh amat. Lo mau celaka, mau kesungsep, mau masuk neraka, saya nggak tanggung jawab lagi. Karena saya sudah ngasih tahu. Wala tashrabu al-khamra. Yang ketiga wasiatnya, jangan sekali-kali kau pernah minum khamr ya, minuman yang memabukkan. Fa innahu miftahu kulli syarrin. Karena orang yang mabuk itu adalah mabuk itu membuka segala keburukan. Ada kisahnya dulu Barsisho. Tahu Barsisho? Ulama yang bisa terbang, mungkin aja bisa selalu terbang. Ulama besar. Satu ketika dia melihat seorang yang sholat, setelah sholat dia berdoa nangis. Disamperin, kok kamu bisa nangis sih kayak gitu? Gimana caranya? Dulu saya itu membunuh, dulu saya itu zina, dulu saya itu mencuri dan sebagainya. Kalau kamu mau bisa ikuti kayak saya. Ya, datanglah dia. Dulu saya juga peminum khamr, pemabuk. Maka dengan dia hanya ingin menangis dalam doa, maka diikutin saran itu. Dia pergi ke bar, tempat diskotik. Di situ dia pesan air minum yang memabukkan. Akhirnya kalau setelah mabuk itu ketemu perempuan di situ, dia perkosa. Setelah dia perkosa, dia bunuh. Akhirnya semua kejahatan, keburukan dia lakukan. Itu setingkat ulama. Apalagi yang kita imannya kadang lemah. Banyak ngeluhnya apa banyak syukur ya Bu? Ya. Apalagi kalau sudah usia, aduh segala kerasa. Ya, gigi udah pada rontok. Nah, ini sakit itu kan jadi kiparat. Kalau saat kita sakit, kitanya sabar, insya Allah itu jadi kiparat dosa. Sebelum Allah wafatkan kita itu, Allah kan maha tahu dosa kita masih banyak, maka digugurkan dengan dikasih sakit. Kalau waktunya kata Allah kamu sakit baru 1 bulan, karena untuk membersihkan dosamu banyak, sebulan penuh harus bersihin dulu nih, maka dikasih sakit sebulan. Kamu sakitnya kadarnya sekian persen, harus diberesin ini, harus dibersihkan seminggu, kasih sakit seminggu.
Kalau kita sadar akan itu, maka insya Allah kita akan sabar. Sakit pun akan sabar. Apalagi kalau sakitnya bapaknya, loh. Bapaknya kalau sakit manja loh. Ya, jadi itu pesan Rasul atau wasiat dari Rasulullah SAW. 3 wasiat yang harus kita ingat juga. Wa Tabrani, dan telah mengeluarkan hadis Imam At-Tabrani, man baddala dinahu faqtuluhu wa la yuqbalu Allahu taubatan wa la yuqbalu Allahu taubata 'abdin kafara ba'da islami ay madama musirun ala kafir. Kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, siapa orang yang menggantikan agamanya, yaitu murtad, ya, menggantikan itu bisa dengan cara menjual atau mempermainkan seperti tadi, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Itu perintah Rasul. Faqtuluhu berarti dalam artian orang yang murtad itu halal darahnya. Darahnya halal. Ini kalau sudah syariat Islam hukumnya ditegakkan semua. Ya. Totalitas ini kalau sudah punya hukum Islam. Jadi jangan coba-coba nanti kalau ada yang murtad langsung kita bunuh. Ya ada kita sampai polisi. Wala yuqbalullah, dan Allah tidak akan menerima taubatnya seorang hamba yang kafir atau murtad. Ini tadi aja udah celaka ya, taubatnya aja nggak diterima karena bagian dari buat dosa besar. Itu syaratnya harus syahadat lagi. Selain taubat, syaratnya harus kembali kepada Islam dengan cara bersyahadat. Tapi juga syahadatnya tidak main-main, ya. Ada kan kasusnya dia pengen nikah dengan orang Islam, syaratnya dia harus Islam. Maka dia katakan saya sudah masuk Islam. Saat dia nikah, jadi Islamnya pura-pura. Tadi kalau orang Islam pura-pura, orang kafir pura-pura Islam nggak jadi Islam. Jadi kalau nikahnya dengan orang yang pura-pura jadi Islam, karena dia nggak jadi Islam, orang Muslim nikah sama orang seperti itu, maka dasar nikahnya. Makanya harus yakin betul-betul ya. Kalau ada orang apa, kita harus benar-benar ini benar-benar pantau nanti. Kalau dia setelah masuk Islam misalnya, terus dia nikah karena calon istrinya juga Islam, tapi dalam hatinya pura-pura, nanti dilihat setelah nikahnya itu sholat enggak, apa yang menjadi perintah agama Islam kita dikerjain apa enggak. Kalau 1 minggu enggak kelihatan dia ibadah seperti layaknya kita orang Islam, patut dicurigai. Ini jangan-jangan Islamnya cuma pura-pura karena nikah aja. Nah itu maka tidak diterima taubatnya orang seperti itu. Ba'da islaminya, setelah Islamnya dia. Madam selama dia langgeng atau konsisten dalam kekufuran. Wa Syafi'i wal Baihaqi man ghayyara dinahu fadribu unuqahu a'adana Allah minha. Siapa orang yang kata Imam Syafi'i wal Baihaqi yang ghayyara, merubah dinahu, agamanya, jadi Islam jadi kafir, fadribu unuqahu, maka pukullah pundaknya, lehernya, artinya dipenggal. Orang murtad itu suruhan Rasul dalam hadis ini dipenggal. Orang Islam aja yang dulu diajak kafir ya pada masa penggal,
Kalau gampang masuk, konsekuensinya mati. Bagi orang Islam yang masuk kafir. Nah, jadi intinya ini ya tentang kemurtadan ini harus hati-hati terkait dengan kemurtadan. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik bahwa kemurtadan itu dibagi 3. Yang pertama murtad i'tikad, yang kedua perbuatan, yang ketiga ucapan. Ini banyak ya, terutama ucapan ini banyak sekali. Makanya kita harus hati-hati dengan lisan ini. Tahu nggak kenapa lidah ini disimpan di dalam, ditutup sama mulut, sama bibir maksudnya? Kan dia tersembunyi, tapi sekali keluar membahayakan. Betul nggak? Dia sama Allah itu udah disembunyiin, ditaruh di dalam. Tapi kalau sudah keluar bahaya. Itu artinya lisan itu harus benar-benar dijaga. Ya, kalau sudah sekali keluar, ya sudah kemana-mana. Makanya hadis Rasul nggak salah ya, selamatul insan wa hifdzul lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga lisannya. Selamat ya dicemoohkan, selamat di dunia maupun nanti selamat di akhirat dengan i'tikad ini, dengan kekufuran atau kemurtadan. Nah, i'tikad ini contohnya banyak juga di dalam kitab Sulamut Taufik itu, seperti misalnya ragu kepada Allah. Allah ini sebenarnya bantu saya apa enggak ya? Saya sudah berdoa minta doa dikabul-kabul. Saya sudah begini, sudah sedekah. Katanya sedekah itu 1.000 dibalas 10.000. Kita kan mainnya matematika di